Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada informasi ini, saya ingin berbagi satu hal yang sangat menggembirakan Bapak Ibu honorer Senair, di mana nasib honorer ini benar-benar menjadi trending topik bagi pemerintah untuk menuntaskan dan menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu, nasib honorer 2023, DPR sedang melakukan pembahasan finalisasi penataan honorer pada masa sidang 4. Nah, Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Trending topik nasib honorer 2023. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sedang membahas finalisasi penataan tenaga non-ASN di masa sidang keempat. Nah, jadi ini informasi terbaru Bapak Ibu tentang pembahasan nasib honorer oleh DPR RI ini dilaksanakan ya pada akhir-akhir ini. Dan informasi ini dimuat pada tanggal 15 Maret 2023. Jadi informasi ini merupakan info terkini tentang pembahasan nasib honorer. Ikuti terus informasinya. Nasib honorer 2023 atau tenaga kerja non-aparatur sipil negara terus menjadi perhatian serius negara dalam beberapa hari belakangan ini. Hal terbaru di mana DPR RI membahas finalisasi penataan tenaga honorer yang menjadi salah satu trending topik dari 12 poin dalam masa sidang 4 tahun 2023-2022. Jadi ini pembahasan ya pada masa sidang 4 tahun 2022-2023 Bapak Ibu ya. Finalisasi honorer tersebut diketahui dari keterangan lisan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Frederick Paulus, seusai rapat paripurna DPR RI ke-18 di Komplek Parlemen Jakarta hari Selasa 14 Maret 2023. Nah, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI secara lisan, yaitu oleh Lodewijk Frederick Paulus, di mana bahwa penataan honorer ini menjadi pusat perhatian pemerintah untuk bisa menjadi satu hal yang tuntas. 12 poin menjadi perhatian kita bersama dan kita tahu bahwa itu menjadi, kalau dikatakan di media sosial, menjadi trending topik dan itu menjadi warning buat anggota DPR pada AKD-AKD yang ada. Ini kata Lodewijk seperti dikutip Flores terkini dari Antara. Lebih lanjut disampaikan Lodewijk bahwa dari ke-12 poin perhatian atau trending topik DPR tersebut, salah satunya terkait penataan tenaga kerja honorer atau non-ASN di tahun 2023. Kenapa? Karena memang ya honorer di tahun 2023 ini benar-benar menjadi satu perhatian khusus pemerintah untuk bisa dituntaskan. Adapun 12 poin penting yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk tersebut, yakni pertama, kejadian luar biasa masalah keracunan makanan. Jadi pada pertemuan itu juga ini dibahas Bapak Ibu ya. Yang kedua, maraknya kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, permasalahan finalisasi penataan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara. Yang keempat, pengawasan keamanan pangan yang belum terpadu. Kelima, kenaikan harga beras dan pangan menjelang bulan Ramadan ini, Hari Raya Idul Fitri. Keenam, kenaikan harga BBM non-subsidi di beberapa wilayah di negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, pembangunan infrastruktur di ibu kota negara atau di IKN. Kedelapan, percepatan perizinan kegiatan besar melalui digitalisasi.
9. Kebakaran terminal bahan bakar minyak TBBM Pelumpang, Jakarta. Ke-10, polemik putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu 2024. 11. Peningkatan partisipasi pada pemilu 2024. 12. Permasalahan kekayaan oknum pejabat aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan atau di Kemenkeu yang tidak sesuai dengan profil jabatannya. Nah, satu hal yang perlu kita bahas di sini Bapak Ibu itu tentang kebakaran terminal bahan bakar minyak TBBM Pelumpang ini, di mana itu juga menjadi satu polemik besar yang sedang dihadapi oleh negara, karena memang hal ini apabila tidak ditangani dengan serius maka bisa menimbulkan satu hal yang tidak diinginkan ke depan. Nah, terkait dengan 12 poin yang telah disampaikan oleh Lodewijk tadinya, ternyata permasalahan finalisasi penataan tenaga honorer atau non-ASN ini adalah menjadi topik utama pada pembahasan yang telah dilaksanakan. Ini berada pada urutan ketiga, yaitu permasalahan finalisasi penataan tenaga honorer non-ASN. Kita teruskan Bapak Ibu. Di sisi lain juga tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara di 2023 memang masih menjadi bahan perbincangan hangat. Kenapa tidak? Karena ini memang benar-benar menjadi topik yang sangat penting. Pemerintah dalam hal ini, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa tidak akan ada PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap honorer ya secara massal di tahun 2023 menjelang akhir tahun ini. Pasalnya, jika diberhentikan besar-besaran, maka akan menimbulkan permasalahan di sektor pelayanan publik. Tenaga honorer, seperti diungkap oleh Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, akan didata sebaik mungkin dengan mencari jalan tengah terbaik. Berbicara soal jalan tengah terbaik, Bapak Ibu, ini kita ketahui adalah satu instruksi atau mandat yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada pemerintah dalam arti Menpan RB untuk benar-benar menangani serius tentang nasib honorer ini. Sehingga beberapa hari lalu oleh Presiden Jokowi menyampaikan satu instruksi kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik tentang nasib honorer. Jadi itulah informasi Bapak Ibu tentang penataan honorer ya, yang mana penataan honorer ini oleh pemerintah sedang melakukan ya hal yang sangat membuat honorer benar-benar menjadi bahagia di tahun 2023 ini. Meski demikian, penataan tersebut tetap menjadi perhatian tidak adanya penambahan anggaran. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas berjanji akan mencari opsi terbaik sebagaimana yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.